Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam mempelajari sistem informasi manajemen. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang peluang dan tantangan sistem informasi di era global. Perkembangan teknologi informasi mendukung terjadinya transaksi, di mana ada kemudahan yang didapatkan oleh konsumen ketika menggunakan produk maupun jasa, terutama di masa era global seperti saat ini. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan peluang dan tantangan sistem informasi, mari kita bahas satu persatu. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah memahami kebutuhan perusahaan global terkait dengan penggunaan sistem informasi. Yang kedua, memiliki tujuan pembelajaran memahami peluang sistem informasi di era global. Tujuan pembelajaran yang ketiga, memahami keuntungan koordinasi menggunakan sistem informasi. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu memahami tantangan sistem informasi di era global. Di masa sekarang, yang namanya perusahaan bukan hanya memasarkan produk maupun jasa di negara asal pembuatnya. Akan tetapi, di era globalisasi seperti sekarang, perusahaan bisa memasarkan atau bisa menawarkan produk maupun jasa kepada konsumen di lain negara. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi. Perusahaan berkembang semakin cepat adanya kemudahan sistem informasi. Perusahaan multinasional merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, lintas pasar, lintas negara, dan lintas budaya. Perusahaan multinasional terdiri dari perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Jadi yang dimaksud dengan perusahaan multinasional, ada perusahaan inti di mana perusahaan itu berdiri, tetapi juga memiliki anak perusahaan yang dapat berasal atau dapat berada di negara lain, yaitu merupakan anak perusahaan yang mendukung aktivitas penjualan, mendukung aktivitas produksi, maupun mendukung aktivitas perakitan, yang tujuannya adalah memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk maupun jasa. Perusahaan multinasional pada saat ini merupakan salah satu perusahaan yang menjadi sebuah kegiatan yang berada di dalam suatu negara dan mendukung perekonomian suatu negara, di mana perusahaan multinasional dengan membuka anak perusahaan di berbagai negara bisa merekrut karyawan dari penduduk setempat. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah sehingga akan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Terkait dengan tantangan dari para pesaing di pasar global, yang pertama, ada kalangan profesional dan staf yang bekerja. Adanya perusahaan multinasional membuat kalangan profesional atau karyawan bisa berasal dari manapun. Ketika suatu negara memiliki kebijakan memperbolehkan karyawan asing masuk, maka ini bisa menjadi ancaman dari kalangan profesional maupun dari staf yang bekerja. Ketika ada beberapa karyawan yang tidak kompeten, dapat digantikan oleh karyawan yang lebih kompeten atau lebih ahli yang berasal dari tempat lain. Yang kedua, adanya perjanjian perusahaan. Perusahaan multinasional atau perusahaan yang bergerak di era global memiliki beberapa perjanjian, baik perjanjian antar perusahaan maupun perjanjian terkait dengan kerjasama dengan pihak yang lain. Nah, perjanjian itu
bisa menjadi sebuah hambatan atau bisa sebuah tantangan bagi perusahaan global. Yang ketiga, ada kebijakan negara atau peraturan negara yang dibuat dan bisa menghambat atau menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan. Kebijakan yang mendukung sebuah perusahaan maka menjadi sebuah keuntungan. Akan tetapi tidak semua kebijakan negara dapat mendukung keputusan atau dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat, ada kondisi masyarakat. Struktur masyarakat atau kepercayaan yang diatur oleh masyarakat dapat menghambat perusahaan global, di mana ketika ada suatu tatanan yang dianut oleh masyarakat, bisa jadi membuat perusahaan itu tidak dapat bekerja atau dapat mengembangkan usahanya. Berikutnya, ada tantangan terkait dengan pengembangan sistem informasi. Dan yang terakhir, terkait dengan tantangan struktur penunjang sistem informasi. Ini merupakan tantangan-tantangan yang dapat berasal dari persaingan di dalam industri global. Perusahaan multinasional memiliki kebutuhan khusus terkait dengan pemrosesan informasi. Nah, apa itu terkait dengan kebutuhan khusus tersebut? Terdiri dari dua kebutuhan khusus. Yang pertama adalah terkait dengan pemrosesan informasi, sedangkan yang kedua terkait dengan koordinasi. Di dalam pemrosesan informasi, perusahaan multinasional membutuhkan cara yang tersendiri atau membutuhkan metode yang khusus, sehingga memudahkan informasi atau memudahkan data tersebut dapat digunakan oleh perusahaan. Koordinasi juga membutuhkan koordinasi yang khusus. Karena apa? Karena perusahaan multinasional dapat atau mungkin terjadi karena memiliki beberapa anak perusahaan, sehingga koordinasi harus dilakukan secara intens. Juga koordinasi untuk memudahkan kinerja perusahaan. Koordinasi yang tidak baik dapat mengakibatkan informasi tidak diterima dengan baik, sehingga ketika informasi itu tidak diterima dengan baik, dikhawatirkan adanya kesalahan pemahaman. Kalau terjadi kesalahan pemahaman, bisa jadi ada kesalahan target yang diinginkan menjadi tidak sesuai. Keuntungan koordinasi yang dilakukan oleh perusahaan global, yang pertama, adanya fleksibilitas. Yang kedua, kemampuan untuk merespon perubahan. Perubahan merupakan suatu hal yang pasti, sehingga perusahaan dapat merespon perubahan dengan cepat atau membuat tindakan dengan segera. Yang ketiga, adanya kemampuan menyamai kebutuhan pasar. Apa yang dibutuhkan pasar harus dapat dipenuhi oleh perusahaan. Yang keempat, kemampuan berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. Antara perusahaan inti dengan anak perusahaan harus saling berbagi pengetahuan dan informasi. Yang kelima, adanya pengurangan biaya operasional. Yang keenam, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan yang terakhir, adanya kemampuan untuk meraih dan mempertahankan produk. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan teknologi sistem global, yang pertama, terkait dengan platform komputasi dan integrasi sistem. Yang kedua, terkait dengan konektivitas, di mana antar negara belum tentu dapat menjalin konektivitas. Hal ini berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh negara. Sedangkan yang ketiga, adanya peranti lunak. Peranti lunak yang digunakan juga akan menjadi sebuah tantangan dalam teknologi sistem global. Adanya pembaruan peranti lunak harus selalu diikuti oleh perusahaan. Hal ini sangat berkaitan dengan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengembangan sistem informasi global, yang pertama adalah terkait dengan kendala politis. Yang kedua, adanya rintangan budaya dan komunikasi. Yang ketiga, adanya permasalahan teknologi yang digunakan atau juga berkaitan dengan perkembangan teknologi.
Yang keempat, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Kurangnya dukungan ini bisa jadi karena sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang dimiliki oleh anak perusahaan belum bisa mengikuti tujuan atau belum bisa mengikuti keinginan dari perusahaan inti. Kalau kita sudah membahas tentang tantangan, nah sekarang berikutnya kita juga membahas tentang peluang sistem informasi global, di mana peluang yang pertama terkait dengan peluang manufaktur dan produksi. Apa saja peluangnya? Yang pertama, kita bisa menggabungkan produk. Yang kedua, kita dapat menghubungkan jaringan produksi. Ketika jaringan produksi itu terhubung, maka proses produksi maupun proses operasional dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, memudahkan perakitan produk. Yang keempat, memudahkan pengiriman produk. Dan yang terakhir, memudahkan proses pengenalan lokasi strategis. Atau bisa jadi perusahaan dapat memilih lokasi yang paling tepat untuk kegiatan produksi dan kegiatan operasional. Peluang sistem informasi terkait dengan sumber daya manusia. Nah, yang pertama, kita bisa mempekerjakan pelanggan. Maksud dari mempekerjakan pelanggan adalah sebagai contoh, pada masa sekarang banyak reviewer dari pengguna produk. Ketika banyak orang yang mereview dengan hasil yang baik, membagikan di media sosial tanpa kita sadari, konsumen ikut memasarkan atau ikut memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan keunggulan produk. Ini yang dimaksud dengan contoh dari mempekerjakan pelanggan. Atau pada era digital juga dikenal dengan word of mouth, di mana membagikan pengalaman melalui media sosial, melalui penggunaan teknologi informasi sehingga dapat diketahui oleh orang lain. Contoh yang lain bisa dibagikan melalui story di media sosial atau status di WhatsApp. Itu juga akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pengetahuan masyarakat. Yang kedua, memudahkan dalam proses evaluasi kinerja. Karyawan dari berbagai negara atau dari beberapa anak perusahaan akan mudah untuk dievaluasi kinerjanya, sehingga sangat membantu bagi perusahaan inti. Yang ketiga, melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dari semua anak perusahaan. Dalam peluang sistem informasi global terkait dengan penjualan, yang pertama, perusahaan dapat memiliki pangsa pasar yang lebih luas. Ketika masih menggunakan pemasaran secara tradisional atau melakukan penjualan secara tradisional, yang mengetahui atau yang membeli hanya masyarakat sekitar. Tetapi ketika menggunakan sistem informasi global, maka yang menjadi pangsa pasar adalah seluruh masyarakat atau seluruh orang yang berada di dunia ini yang bisa mengakses internet. Yang kedua, adanya identifikasi potensi pasar. Yang ketiga, memudahkan proses pemesanan. Dimanapun konsumen, dimanapun masyarakat dapat memproses atau dapat menginginkan barang dengan segera. Jadi tidak terkendala oleh tempat ataupun oleh waktu. Yang keempat, memudahkan ekspansi pasar baru. Yang kelima, memudahkan pengenalan produk dan jasa. Dan yang terakhir, adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan produk maupun jasa. Peluang sistem informasi global terkait dengan teknologi. Nah, yang pertama, adanya penggunaan sistem informasi terbaru. Perkembangan teknologi informasi menjadikan perusahaan selalu memenuhi kebutuhan konsumen, di mana konsumen juga selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Jadi ada suatu hal yang sangat sinkron antara konsumen dengan perusahaan. Hal ini menjadi memudahkan hubungan yang lebih baik, adanya terjalin hubungan yang mudah untuk dilakukan antara perusahaan dengan konsumen. Yang kedua,
adanya efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan dengan penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga, adanya pemenuhan kebutuhan masyarakat global. Dan yang terakhir, memudahkan komunikasi dengan konsumen. Peluang sistem informasi global terkait dengan keuangan. Yang pertama, memudahkan pembayaran. Kemudahan pembayaran ini bukan hanya kemudahan konsumen dalam membayar, tetapi juga kemudahan ketika perusahaan membayar bahan baku. Jadi ada transaksi antar perusahaan yang dapat mudah untuk dilakukan. Yang kedua, adanya kontrol keuangan dari perusahaan inti untuk perusahaan yang berdiri di lain negara atau disebut dengan anak perusahaan. Yang ketiga, adanya identifikasi terkait dengan potensi keuntungan. Identifikasi ini bisa dilakukan untuk mengetahui mana saja yang bisa dimaksimalkan untuk menambah keuntungan. Peluang sistem informasi global terkait dengan peluang akuntansi. Nah, yang pertama, dapat memudahkan pengumpulan data keuangan. Yang kedua, memudahkan penyimpanan data keuangan. Yang ketiga, memudahkan pembuatan laporan keuangan pada satu sistem. Yang keempat, adanya laporan keuangan yang berkualitas atau dapat dikatakan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan memberikan kemudahan bagi penggunanya. Alhamdulillah, kita telah mempelajari peluang dan tantangan sistem informasi di era global. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik, serta dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.